khutbah. Makna khutbah menurut bahasa sebenarnya ada beberapa pengertian. Pertama, kata khutbah jika berasal dari kata mukhatabah artinya pembicaraan. Kedua, jika berasal dari kata al-khutbu maka khutbah artinya perkara besar yang diperbincangkan. Dan yang ketiga, khutbah menurut bahasa ialah dapat juga bermakna yaitu memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Nah, sementara jika ditinjau dari pengertian istilah, khutbah itu adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Umumnya pelaksanaan khutbah jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, ada khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya seperti khutbah Jumat. Kedua, ada khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah sholat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Khutbah sholat gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Khutbah sholat istisqa, sholat minta hujan. Dan khutbah saat wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, ada khutbah yang sama sekali tidak berkaitan dengan sholat. Apa contohnya? Yaitu khutbah nikah. Akan tetapi di antara beragam jenis khutbah ada hal yang terpenting untuk kita ketahui, yakni khutbah Jumat. Kenapa demikian? Sebab khutbah Jumat ini memerlukan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar ibadahnya menjadi sah dan sesuai dengan aturan. Bahkan jika salah satu rukun tidak terpenuhi dalam khutbah Jumat, maka khutbahnya tidak sah. Bahkan ada juga nih, kalau seorang yang melaksanakan khutbah itu kan disebutnya apa? Khotib. Khotib itu harus tahu nih tentang sunnah-sunnah dalam khutbah. Ketika khutbah, di sini dijelaskan sampai ada 6. Ada 6 sunnah-sunnah ketika khutbah bagi khotib. Pertama, khotib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Itu sunnah hukumnya. Kalau tidak menghadap ke arah jamaah, berarti membelakangi jamaah, maka itu tidak termasuk sunnah. Kedua, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi, di atas mimbar. Ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas. Yang keempat, khotib hendaklah memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang. Sebaliknya, kalau sholat Jumatnya diperpanjang. Jadi tidak boleh, sunnah hukumnya ketika khutbah, khotib dalam khutbahnya diperpendek, jangan terlalu panjang. Yang kelima, khotib disunahkan membaca surat Al-Ikhlas saat duduk di antara 2 khutbah. Yang keenam, khotib menertibkan rukun-rukun khutbah dari mulai membaca hamdalah sampai yang terakhir dalam khutbah 2 itu ada membaca doa, mendoakan kepada kaum muslimin. Nah, itu sunnah-sunnah dalam khutbah yang harus diperhatikan ketika sedang khutbah oleh khotib gitu. Selanjutnya, ada juga bagi kalian nih laki-laki adab-adab ketika melaksanakan sholat Jumat.
Yang pertama, menyegerakan berangkat ke masjid lebih awal. Yang kedua, membiasakan mengisi sop jajaran terdepan yang masih kosong dan melakukan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat 2 rakaat. Ketiga, memperbanyak zikir dan doa, membaca sholawat, membaca Al-Quran dengan pelan gitu. Ini sebelum khotib naik mimbar. Yang keempat, mendengarkan khutbah dengan seksama, jangan bicara, termasuk menegur jamaah lain tidak boleh, apalagi sampai tidur ketika sedang khutbah, yang nantinya akan berakibat Jumatnya menjadi sia-sia, termasuk akan tidak paham dengan isi khutbah, bahkan lebih bahaya bisa menjadi batal sholat Jumatnya.